Teman-teman yang belum on cam, segera on cam ya. Teman-teman untuk segera on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Indah Ramayanti MPD selaku dosen mata kuliah penyuluhan bahasa. Yang terhormat Saudari Rima Putri Handayani dan Saudari Diana Rahmalana Sakti selaku pemateri penyuluhan bahasa pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Penyuluhan Bahasa Rezaldi Hadi Sukamto. Yang kami hormati panitia acara penyuluhan bahasa serta peserta penyuluhan bahasa yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bergabung di acara penyuluhan bahasa dengan tema penyuluhan bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari pada remaja Karang Taruna RW 016. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang pada masa seperti sekarang ini.
Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan, kedua, pretest, tiga, pemaparan materi, keempat, sesi tanya jawab, kelima, games, keenam, post test, dan terakhir, penutup. Lanjut, memasuki sesi pertama, mari kita dengarkan sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Pelaksana Penjualan Bahasa kepada Saudari Rezaldi Hadi Sukamto, disilahkan. Baik, terima kasih. Nani, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari. Salawat wassalam, marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga kelak kita diberikan syafaat olehnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat, Ibu Ida Hamhayanti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir dalam kegiatan pada acara kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang berkenan menyempatkan waktu untuk webinar pada kali ini. Teman-teman, ada pepatah yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rezaldi Hadi Sukamto, selaku Ketua Pelaksana pada kegiatan hari ini. Nah, webinar PK KBBI atau penyuluhan kebahasaan berdasarkan KBBI adalah webinar yang akan membahas tentang kebahasaan, sejarah bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI. Jadi, saya harap teman-teman dengan sungguh dan mendapatkan materi yang menarik dan berkesan tentang kesetaraan. Jangan sungkan teman-teman untuk bertanya jika ada poin-poin yang kurang jelas. Silakan pada teman-teman untuk menanyakan kepada pemateri pada saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan lupa. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rezaldi Hadi Sukamto atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum memasuki acara inti, mari kita mengisi berita terdahulu yang akan dipandu oleh divisi acara di kolom komentar. Kepada divisi acara,
Profesor Dr. Ramka, Fakultas Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Slide selanjutnya tolong. Bisa tolong next slide. Slide yang kedua, mohon maaf. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usulnya masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah ketika bahasa itu ada dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa ada suatu bahasa, kita akan sangat kesulitan untuk berinteraksi antar sesama manusia. Selanjutnya. Bahasa Indonesia itu umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan untuk sebagai bahasa perhubung antar suku pada pelosok Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu tersebut digunakan sebagai bahasa perdagangan itu antar pedagang suatu Nusantara maupun dari luar Nusantara. Nah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu ini diperjelas dengan peninggalan-peninggalan yang ada. Contohnya, yang pertama yaitu ada tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak-Tujoh Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang kelima, ada prasasti Karangbrahi, Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 686. Selanjutnya. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup juga sastra. Lalu bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Lalu bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa resmi dalam kerajaan. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan juga antar kerajaan. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, bahasa kasar, dan juga bahasa halus. Lalu suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Peresmian bahasa Indonesia dalam kemerdekaan.
Slide selanjutnya, maaf. Pada tanggal 28 Oktober 1982, Bahasa Indonesia saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat para pemuda yang berikrar bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan pada saat itu bahasa Indonesia telah diakui kedudukannya sebagai bahasa yuridis. Selanjutnya. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia dan itu tercantum dalam bab 15 pasal 36. Selanjutnya. Nah, bahasa Indonesia ini sebenarnya terbentuk dari beraneka ragam bahasa asing. Pada tahun 1999, Pusat Bahasa menerbitkan buku yang berjudul Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia. Dan situ menyebutkan bahwa bahasa Indonesia terbentuk dari 10 bahasa yang ada di negara, yaitu diantaranya Belanda, Inggris, Arab, Sanskerta Jawa kuno, Cina, Portugis, Tamil, Persia, dan juga Hindi. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Ada dua unsur untuk mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu agar menarik perhatian orang lain terhadap kita, dan juga keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Dan yang kedua, sebagai alat komunikasi, Bahasa Indonesia sudah dijelaskan tadi sangat penting dalam berkomunikasi karena tanpa adanya bahasa, suatu kelompok masyarakat akan kesulitan untuk bisa saling berinteraksi antar satu sama lain. Dan yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang terakhir sebagai alat kontrol sosial. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Rima Putri atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Diana Rohma Larasati yang berjudul Mengenal Bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kepada Saudari Diana Rohma di sini. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Diana Rohma Larasati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang mengenal bahasa Indonesia berdasarkan KBBI serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI adalah Kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku karena merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari pemerintah Republik Indonesia
yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, selanjutnya slide 3. Nah, untuk KBBI ini memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat, menjadi sarana untuk memperluas dan memperkaya kosakata baru. Nah, di sini bagi seorang pelajar, misalnya, kamus dapat memberikan kontribusi untuk menambah koleksi kekayaan vokabuler pribadi. Nah, jika orang memiliki vokabuler yang kaya, hal itu akan mempermudah dirinya untuk menuangkan gagasan melalui bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Selanjutnya, yang kedua ada menjadi acuan untuk mencari bentuk kata, istilah, frasa, ungkapan, peribahasa, dan idiom beserta contoh penggunaan kata dan istilah di dalam kalimat tersebut. Nah, definisi atau makna kata atau istilah tertekam di dalam kamus. Jadi, untuk memastikan sebuah bentuk kata atau istilah berikutnya maknanya orang dapat membuka kamus. Dalam buku acuan itulah kepastian tentang manakah bentuk baku dan mana pula yang tidak dapat diperoleh. Nah, kamus yang komprehensif seperti KBBI 5 yang diterbitkan tahun 2016 ini akan memberikan petunjuk dan kata putus akan hal itu. Yang ketiga yaitu bagi para pelajar atau pembelajar, khususnya pembelajar bahasa asing. Nah, kamus seperti kamus bahasa asing tidak adalah sahabat sejati yang menjadi teman siang malam untuk mengajarkan banyak pekerjaan rumah dari sekolah atau lembaga khusus, misalnya bagaimana pelafalan sebuah kata asing secara benar tersaji di dalam kamus tersebut. Nah, KBBI ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada KBBI luring dan KBBI daring. KBBI daring merupakan KBBI versi singkat. KBBI daring deh sebelumnya, maaf. Nah, KBBI versi daring ini pertama kali diluncurkan berdasarkan KBBI edisi 3 yang diterbitkan pada tahun 2008 sebagai basis datanya. Nah, sejak itu banyak situs web dan aplikasi seluler berdasarkan KBBI edisi 3 dan 4. Juga situs-situs web resmi pemerintah Indonesia untuk KBBI versi daring ini beberapa kali diluncurkan. Dan seluruh data pada situs-situs tersebut berdasarkan seluruh lema pada edisi 3 atau 4. Nah, kemudian tidak lama kemudian pada tanggal 17 November 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga meluncurkan KBBI luring. Slide selanjutnya. Nah, KBBI luring ini merupakan kamus versi elektronik yang merupakan turunan dari KBBI versi cetak. Nah, peluncuran KBBI luring ini merupakan aplikasi seluler versi luring yang juga dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, KBBI luring ini tersedia pada perangkat seluler dengan sistem operasi Android atau iOS. Fitur yang tersedia dalam fitur luring ini berdasarkan kategori, berdasarkan bahasa, bidang, kelas kata, ragam, dan jenis.
Nah, tautan lema rujukan yaitu berupa kata turunan, kata gabungan, peribahasa, dan idiom yang berhubungan dengan entry yang sedang ditampilkan, serta khusus aplikasi iOS ini, yaitu markah buku. Aplikasi KBBI Luring ini diperbarui kurang lebih 1 tahun sekali. Selanjutnya yaitu mengenal bahasa Indonesia. Nah, zaman dulu pemuda memerlukan bahasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka memerlukan bahasa yang digunakan dan dikuasai oleh para pemuda yang berasal dari berbagai daerah. Nah, kebutuhan itulah yang menjadi pendorong pendeklarasian Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di dalam deklarasi tersebut tercantum keinginan untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, mengapa sih alasan terpilihnya nama bahasa Indonesia ini? Yang pertama, nama itu sesuai dengan nama bangsa dan negara yang juga akan dideklarasikan saat itu. Yang kedua, bahasa itu diangkat dari bahasa Melayu pasar yang sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa komunikasi atau lingua franca. Di dunia perdagangan dan media massa, surat kabar, dan radio. Yang ketiga, yaitu sesuai dengan asalnya, yaitu bahasa melalui pasar. Bahasa itu digunakan untuk keperluan praktis yang menghubungkan berbagai kepulauan di Indonesia sebagai bahasa perantara. Nah, yang keempat, yaitu sebagai bahasa yang praktis bersifat egaliter, yaitu tidak memandang ungguh sebuah penggunaan dianggapnya itu setara. Nah, bukti nomor 4 itu menjadi sumber kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa yang egaliter adalah bahasa yang diperlakukan para pembicara atau pengguna dalam derajat yang setara. Nah, pada saat itu, sangat diperlukan bahasa yang bersifat egaliter ini untuk mempersatukan para pemuda yang berasal dari berbagai daerah dengan berbagai bahasa daerah. Nah, dengan demikian, para pemuda dapat mengemukakan pikirannya dengan lugas tanpa terhalang oleh unggah-unggal bahasa. Nah, oleh karenanya seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dalam hakikat aslinya, bahasa pemersatu bangsa. Janganlah sifat budaya daerah dengan unggah-ungguhnya ini dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki sifat dan perilaku ketatabahasaan yang mandiri dan otonom. Situasi diklosia dalam bahasa Indonesia terjadi lebih pada ragamnya. Ada ragam formal dan non-formal, serta diantaranya ada ragam semi-formal. Nah, penggunaan ragam bahasa itu tidak tergantung pada unggah-ungguh bahasa, melainkan pada situasi penggunaan bahasanya. Nah, kesatuan dalam berbahasa terpelihara melalui susunan sintaksis, yaitu pembentukan kalimat dan pilihan katanya. Selanjutnya, implementasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, biasanya manusia berinteraksi menggunakan kata-kata atau tulisan. Namun, bahasa memiliki banyak macam, seperti tanda, simbol, dan juga gerakan. Namun, yang sering digunakan yaitu dalam bentuk kata-kata dan tulisan saja. Nah, bahasa merupakan salah satu alat komunikasi manusia. Dengan bahasa manusia akan lebih mudah berinteraksinya, karena manusia adalah makhluk sosial yang lebih berinteraksi dan sering
dan saling berkomunikasi. Nah, seorang dalam berkomunikasi memiliki dua macam komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, seperti raut wajah, gerakan tangan, dan sebagainya. Nah, bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting bagi bangsa Indonesia. Bahasa ini dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, jika seseorang itu selalu menggunakan bahasa yang baik, maka orang lain juga akan mencitrakannya sebagai pribadi yang baik dan berbudi pula. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Diana Roma atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu dan melalui kolom komentar untuk bertanya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan Saudara Regi. Mohon maaf suaranya tidak terdengar.
Sebelumnya suara saya jelas nggak? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat panitia sudah mengizinkan untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena berhalangan. Jadi pertanyaan ini beranjak dari empiris saya ya, pengalaman empiris saya. Jadi pertanyaan intinya itu kayak sebenarnya manusia itu sejak lahir itu udah punya alat. Dalam diri manusia itu punya alat nggak sih? Atau dalam tubuh manusia itu ada fakultas bahasa gitu. Jadi kita tuh udah ada settingan dari sejak kita lahir. Kenapa? Karena ada tokoh Amerika kalau nggak salah, Chomsky, saya lupa nama panjangnya, dia lahir di Amerika tahun 1928, kalau nggak salah dia punya karya dua yang terkenal itu tentang ngebahas tentang linguistik gitu. Nah, di dalam dia bilang ada dua struktur dalam dua bahasa gitu. Ada surface structure dan deep structure gitu. Nah, surface structure itu adalah yang di luar dan deep structure itu adalah yang di dalam. Mungkin teman-teman bisa tahu ya dari pengalaman sendiri. Gini, pertama kalau kita lihat dari konteks, misalnya ada orang yang pergi ke sebuah warung makan, kemudian dia bilang, Bu, saya mau ayam gitu. Meskipun secara grammar dan sinteksnya itu kan nggak melengkapi suatu kalimat bahasa yang baik gitu. Seharusnya kan, Bu, saya mau makan dan ayam. Tapi itu kan surface structure-nya yang nggak lengkap kayak gitu kan. Tapi yang di dalamnya itu deep structure-nya ibu ini langsung paham gitu. Oh, berarti orang ini mau makan pakai nasi dengan lauk ayam. Beda lagi kalau konteks kita kalau ke toko material dan sebagainya, saya mau ayam itu ada dianggap beda kan. Ini kan di konteksnya di warung makan. Nah, jadi ada kita nih punya ada teman kita yang perempuan misalnya, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa. Terus saya lihat ke belakang ternyata saya melakukan ini, apakah dia marah gitu. Meskipun secara bahasa dia nggak mengatakan dirinya itu marah, dia bilang saya nggak apa-apa, tapi ada dalam tubuh kita ini menganggap orang ini pasti marah gitu. Nah, jadi kalau soal seperti itu ada nggak sih sebenarnya dalam tubuh kita itu ada nggak ada fakultas bahasa sendiri gitu? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman yang ingin bertanya, harap segera mengaktifkan raise hand. Materi
Kepada pemateri Diana atau Rima mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Regi tadi. Oke, baik. Terdengar suaranya? Terdengar. Pertanyaannya menurut tadi intinya itu pada tubuh manusia ada fakultas bahasa atau tidak ya. Menurut pendapat saya, menurut pendapat kami sebagai panitia yaitu manusia memiliki fakultas tersebut yaitu fakultas kebahasaan. Nah, letaknya di mana sih? Letaknya itu pada otak sebelah kiri. Nah, dalam konteksnya itu disampaikan yang dari konteksnya Regi itu disampaikan terkait pada kohesi dan koherensinya. Nah, itu berkesinambungan dalam wacana kebiasaan. Jadi si ibu penjual sudah paham betul maksud yang disampaikan. Nah, kecuali penanyanya ayam di material, tentu nggak nyambung, nggak ada kohesi koherensinya. Yang terpenting dalam berbahasa, lawan bicara mengerti apa yang kita sampaikan. Paham tidak, Regi? Berarti fakultas bahasa itu ada, dan itu adanya itu karena faktor kebiasaan gitu. Ya, soalnya bahasa itu arbiter. Oke, mungkin bisa dimengerti oleh saya pribadi. Terima kasih jawabannya, materi. Iya, sama-sama, Regi. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut. Ada mini games yang akan dipandu oleh divisi acara. Kepada divisi acara, disilahkan. Halo teman-teman. Teman-teman bisa dong apanya tuh mic-nya dinyalain semuanya peserta. Ya, Kak. Lalu untuk HPD tolong share screen ya PPT-nya. Mau peserta ya. Bisa nggak share screen-nya di Twin? Dibesarin. Nggak gitu. Nah, ini pesertanya semuanya on mic dong. Buat pesertanya on mic dan on cam yuk. Tidur kali, Kak. Yuk, peserta yang lain ditunggu ya, yang belum on cam dan on mic. Ya udah. Sorry.
Coba kalau nggak pada on mic ditunjuk ya untuk jawab-jawab gamesnya. On mic aja nggak apa-apa. Kalian kita mengasah kebahasaan kita nih. Kita sebagai masyarakat Indonesia apa udah mengerti dalam baku tidak bakunya dalam bahasa Indonesia atau belum? Nanti teman-teman yang peserta boleh langsung jawab ya. Aku mau tahu seberapa tahu nih pengetahuan teman-teman semuanya. Jawab salah juga nggak apa-apa tuh. Ya nggak apa-apa, kan kita cuman untuk senang-senang aja. Oke. Untuk belajar. Iya, kita sambil belajar ya teman-teman. Yuk semuanya yuk, on mic yuk. Ya udah kita mulai aja deh. Kali aja malu-malu ya, masih malu-malu. Coba slide-nya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman kata mana nih yang benar? Akhlak atau akhlak? Ungu. Yang kiri Kak. Akhlak. Yang ungu. Biru atau ungu? Yang ungu. Bener. Keren ya. Yeay. Selamat. Coba selanjutnya. Lalu ada kata aktivitas dengan aktivitas yang F atau yang V? Yang F atau yang V? Ungu atau hijau nih? Nah, ungu atau hijau? Hijau atau ungu? Yang mana yang benar? Ayo jawab semuanya. Coba yang jawab Yakin ungu. ungu. Coba yang jawab ungu siapa? Ayo. Saya Kak. Ungu. Yang jawab hijau. Ada yang jawab hijau. Emang yakin ungu? Tahu dari mana ungu? Feeling Kak. Dari mana? Feeling. Oh, feeling. Ya. Ya benar, jawabannya warna ungu. Selanjutnya. Antre Kak, antre. Antre Kak. Biru. Biru. Ih, udah pada pinter ya. Pasti nyontek nih. Jangan-jangan pada buka KBBI nih. Iya. Nuduh aja Kak, puasa juga. Nah, saya nggak puasa, mohon maaf ya. Ih, enak banget. Jangan cilok ya. Yaudah, yang benar tuh benar. Jawabannya warna biru ya, yang antre. Ini sering banyak kesalahan. Selanjutnya, wudhu atau wudhu? Pakai H atau enggak? Yang merah atau yang hijau? Merah. Merah. Siapa yang jawab merah? Saya. Siapa yang jawab hijau? Krik, nggak ada nih. Nggak ada nih yang jawab hijau. Yakin Ada, merah? Kayak hijau Kak. Siapa itu? Ih, pinter banget Regi. Jadi Salah ya? teman-teman, jawaban yang benar itu yang warna hijau. Ya, salah Kak. Ada yang lebih susah Kak? Sombong ya Anda. Nggak ngerti. Ya udah, selanjutnya lembab apa lembab? Kuning Kak. Lembab B atau lembab T? Yang warna biru atau yang warna kuning? B Kak, lembab. Lembab B. Lembab B. Coba siapa yang jawab biru?
Siapa yang Saya. jawab biru? B biru. Biru. 1, 2, 3. Ada 100 nih yang jawab biru. Waduh. Wah, keren banget. Banyak ya pesertanya, Bu Dina. Yang kuning? Ada yang jawab gak yang kuning? 1, 2, 3. Oh, 0, Kak. 0. Yang benar Ya, apa yang nih, Kak? benar jawabannya itu warna biru. Selanjutnya, sambil Oke, diingat-ingat ini ya ada kosakatanya. Barangkali bermanfaat. Kata itu selanjutnya azan atau azan. Yang pink atau yang biru nih? Biru deh, Kak. Biru. Kok pasrah itu siapa yang jawab? Biru deh, Kak. Enggak. Baru ngira-ngira Kak, kayaknya biru yang bener. Kayaknya ya. Biru Suzan. atau Biru. Coba siapa yang jawab biru nih? Ada berapa orang nih? Itu warna biru apa warna ungu? biru sama pink? Warna apa? Biru. Biru. Jawab biru. Dava biru. Jadi yang benar yang mana nih, Kak? Yang benar itu yang pink. Karena bahasa kita udah terpengaruh dengan bahasa asing yaitu bahasa Arab ya. Jadi kayak antara tadi wudhu pakai H atau enggak, sekarang azan pakai D atau enggak. Jadi tuh kalau menurut KBBI yang benar itu yang warna pink ya. Azan. Gak pakai D berarti. Nggak pakai. Iya. Selanjutnya atlet atau atlet yang warna hijau atau yang warna apa nih? Warnanya seperti hijau ya. Atlet. Lihat, Kak. Saya yakin jawabannya atlet. Dia tentu jawabannya atlet. Menurut Bapak saya. Pink. Oh, anak atlet banget ya. Atlet. Ya, yang benar jawabannya atlet. Selamat mendapatkan uang 1 juta. Dipotong pajak 100% ya. 0 dong, Kak. Selanjutnya apa nih? Berpikir Kak. atau berpikir pakai F atau Pikir. pakai P? Pikir, P. Kak. Pikir. F. Apa P, nih? Kak. Biru atau coklat? Biru. Coklat. Coklat. Yakin. Biru, Aku Kak, biru. yakin. Coklat, Kak. Biru apa coklat nih? Ada yang jawab biru, ada yang jawab coklat. Biru, Kak. Saya. Coklat. Biru. Dava biru. Aku ya, yang bener itu yang pakai P, yang coklat. Berpikir. Selanjutnya diagnosis atau diagnosa? Diagnosa, Kak. Kalau nggak salah. Atau yang warna pink? Yang pink. Pink, Kak. Coba siapa yang jawab pink? Nggak ikut-ikutan nih, atuh pink semuanya pink. Mana nih Mas Regi jawabannya apa? Diagnosa, Kak Gina. Jawabannya salah ya kali ini. Mintanya yang susah sih. Yang benar warna ungu, diagnosis. Selanjutnya. Selanjutnya cedera atau cedera? Cedera. Cedera. Cedera, Kak. Cedera. Apa nih warnanya sama lagi nyaru, warna magenta Pink atau warna muda. pink? Pink muda, Kak. Cedera. Cedera. Cedera, Kak. Pakai E apa pakai I? Iya. Saya pakai I, Pakai Kak. aja. Ih, kok pada pinter ya? Bener.
Lalu selanjutnya, familiar atau familiar? Familiar. Kak. Familiar. Liar. Siapa Yang itu? warna merah Familiar. atau yang warna biru? Liar. Warna biru. Biru. Yang jawab Lu ada pada 50, jago-jago Kak. ya? Jadi insecure. Selanjutnya, bener ya, warna biru. Fotokopi atau foto copi? Fotokopi, Kak. Fotokopi, Kak. Photoshop. Merah. Warna Atau ungu. merah atau warna Merah, Kak. Saya Merah. Merah. jawabannya Ungu deh, Kak. Ungu deh. itu warna merah, fotokopi. Karena kalau fotokopi itu ada itunya ya, ada percampuran asingnya pakai bahasa Inggris. Selanjutnya, Hakikat, Kak. Ungu. Ungu atau hakikat apa hakikat? Ungu hakikat. Hakikat, Kak. Yang benar itu adalah hakikat. yang Ini orange ya. warna kuning, orange, apa itu? Pokoknya warna itu. Selanjutnya, himbau atau imbau? Bau, Kak. Biru. Pakai H atau enggak? Pakai hijau, Kak. Hijau, Kak. Pakai H atau enggak nih jadinya? Himbauan. Kak. Mau pakai H. Hijau-hijau. Hijau apa biru? Satu Biru. hijau atau biru? Hijau. Yang benar adalah enggak pakai H. Ya, salah, Kak. Selanjutnya. Saya. Himbauan. Himbau. Selanjutnya, yang terakhir nih ya, Coklat. ideologi atau Ideologi. ideologi? Ideologi, Coklat, Kak. Kak, coklat. Gampang banget ini ya. Apa Iya. jadinya? Coklat atau biru? Coklat. Coklat, Kak. Coklat. Oh, Coklat. Jawabannya yang benar adalah coklat. Yeay. Udah kelar, yeay. Lagi, Kak. Seru. Udah ya. Oh, udah ya, oke. Kalau mau lihat di KBBI 5 aja ya. Nah, iya bisa lihat ya di KBBI-nya. Enggak ada Jangan door lupa prize, di-download, Kak. teman-teman. Ya, ada sekarang yang digitalnya yang revisi kelima. Teman-teman bisa download di Play Store atau di iOS ya. Android iOS bisa kok download. Sangat berguna tuh Ada dia lagi ini, skripsi yang mau pada skripsian. Apa? Ya udahlah. Ya udah ya, udah selesai gamesnya. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih kepada divisi acara. Baik, selanjutnya pengisian post-test yang akan dipandu oleh divisi acara. Untuk divisi acara bisa mengirimkannya di kolom komentar. Untuk pengisiannya 10 menit ya teman-teman. Dimulai dari sekarang.
Bila sudah berjalannya, semoga sedikit sementara bertemu lagi. Berjalan membawa bertemu dan ku bertemu sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita sandang garam dan kita bertemu di bawah. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama antarmu dan aku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah waktu jadi kita. Kasih sayangmu membekas, berdampingi sudah di jari istimewa. Apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini mungkin mohon ditanya waktu sama. Akan adakah lagi yang sepertimu? Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama antarmu dan aku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kau melanjutkan perjalanan, ku melanjutkan perjalananku. Kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama antarmu dan aku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Ku kira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Run around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Go around every park in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is coming, if you regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh, and now I'm all up on you. What you expect? Should've coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hit the bottom with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You run around, doing that turn all on money. 'Cause you knew that I'd call you up. Never will, right inside of this too bad. You already know that you are. Oh, I know that trust is gonna regret. Got me thinking back when you were gone. Now I'm all up on your shit. Should've come in home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. You just hit the bottom with someone you want. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting I know that trust is coming. Baik teman-teman, karena waktu hostesnya sudah habis, kita memasuki acara yang terakhir. Saya mengingatkan kembali terlebih dahulu kepada para hadirin untuk mengisi presensi kehadiran yang akan dipandu oleh divisi acara di room chat. Kepada divisi acara mungkin bisa di-share presensinya. Terima kasih. Tidak terasa, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Saudari Rima Putri dan Diana Rohma yang telah berkenan membagi ilmunya kepada kita semua. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sebelum acara saya tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan pada sosialisasi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Saya dan seluruh panitia yang bertugas ingin menyampaikan permintaan maaf kami apabila dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan perkataan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya Isnaini Nurul Fikriya, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin, dimohon untuk tidak keluar dari Zoom meeting terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh divisi HPD.
Untuk semua hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Yuk, nyalain yuk. Kameranya yuk, kita foto-foto selfie-selfie. Ya.